Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Rabu 21 Januari 2026. Renungan didasarkan dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai dengan 17. Untuk itu sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kehadiran kekuatan berkat-Mu yang terselenggara di kita. Saya kekalahan yang darimu itulah yang menjaminkan dan memberikan pengharapan untuk kami. Bahwa setiap sendi kehidupan kami ada dalam topangan dan anugerah-Mu dan kuasa-Mu itu Tuhan. Dan keberadaan kami kini dan di sini menunjukkan bahwa Engkau hidup dan menghidupi serta menyelamatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Untuk itu pula Tuhan, kehadiran-Mu juga ditandai dengan kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga hadir, memampukan kami untuk mengerti akan kebenarannya yang darimu itu. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan pengampunan itu kepada kami. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Sabda Tuhan didasarkan dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian sabda Tuhan, hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua, karena jika demikian kantung itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 21 Januari 2026 adalah terpelihara keduanya. Jika kita perhatikan dalam ibadah di GKJ Sarimulyo, akan nampak perbedaan. Soal apa? Soal liturginya. Saya, Pendeta Adi Tulus Arianto, Pendeta Dwi Nugroho akan berbeda liturginya. Itu memang sengaja, secara khusus saya usulkan atau izinkan. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka supaya jemaat tahu bahwa liturgi itu tidak hanya itu saja. Selalu ada warna, ada suasana yang dibangun, makna di dalamnya, dan kemudian tujuan yang diharapkan ketika liturgi itu disusun dalam rangka pemeliharaan iman, jemaat semakin teguh dan semakin kokoh untuk mengikut Tuhan Yesus. Dalam penyelenggaraan ibadah pun, kita tahu di GKJ Sarimulyo, ada menggunakan karawitan atau gamelan, Pradonggo Sekar Pamuji. Dalam ibadah sore, ada yang menggunakan band, atau yang disebut dengan ibadah variatif. Dan juga dalam penyelenggaraan ibadah pagi seringkali menggunakan alat-alat musik modern. Ensemble, yang menggunakan biola, klarinet, saksofon, dan lain sebagainya. Ada warna yang terus bergerak. Dahulu, dalam perjalanan GKJ, soal gamelan, soal alat musik lain selain organ itu menjadi perdebatan. Demikian juga berkaitan dengan alat musik band.
waktu itu atau lampau juga menjadi perdebatan. Belum lagi soal apa? Soal lagu-lagu pujiannya. Tetapi sekarang dalam kedinamisan soal bergereja ada berbagai perubahan. Dan perubahan itu bukan berarti meninggalkan yang lama. Ada hal-hal yang lampau yang terus dihidupi dan dipertahankan. Misalkan kidung pujian atau kidung lami. Aku duwe pamarto. Bukankah masih menjadi ingatan dan pujian kita? Tetapi dalam pujian berikutnya, dalam kidung jemaat, ikuti kau saja Tuhan. Dan kemudian dalam lagu pop rohani, kita mengenal lagu-lagu semua baik, terus bergerak. Pujian ini tetap bertahan, tetapi mengalami bukan perubahan, mengalami yang disebut dengan transformasi itu. Transformasi tidak harus meninggalkan, tapi diperbarui, dikerangkakan, disempurnakan, kemudian dibangkitkan, digairahkan. Itu yang dalam rangka menggugah dan kemudian secara khusus mendorong iman jemaat. Nah, dinamika inilah yang ada dalam kehidupan bergereja. Memang awalnya tarik ulurnya tidak gampang. Ketika ada ibadah variatif, ibadah opo, kok ada tepuk-tepuk tangan, haleluya. Terus kemudian ada pujian yang terus diulang-ulang. Nah, pada sisi yang lain, yang ibadah yang biasa menggunakan band, ketika mengikuti ibadah menggunakan pengantar bahasa Jawa atau gamelan, mungkin mengatakan, kok suasananya ngantuk yo, mung angop-angop tok. Inilah dinamika, inilah dialog. Di dalamnya ada negosiasi untuk mencari makna. Maka kemudian, bukankah GKJ Sarimul selalu progresif, dinamis, dan berbagai dinamika? Memotret semuanya, memberikan wadah semuanya, tepat, tidak meninggalkan semuanya, tapi biarlah semuanya itu berjalan. Perhatikan, dalam urutan liturgi, misalkan soal baptisan. Kalau saya, baptis atau sidi dulu. Tapi pendeta Ardi, khotbah dulu, baru baptisan. Kalau saya kan, baptisan dulu atau sidi dulu, baru khotbah. Demikian juga soal pelantikan, pleret. Dilantik dulu, baru khotbah, itu yang saya lakukan. Pendeta Ardi berbeda. Tetapi apakah yang berbeda itu keliru? Oh tidak. Semuanya telah dirangkai dalam sebuah kehidupan. Tadi saya menegaskan, supaya kita terus beriman teguh kepada Tuhan. Apapun caranya, semuanya yang penting berjalan. Maka teks yang kita renungkan soal hal berpuasa. Ini kan soal apa? Bukan soal prinsip berpuasa itu sendiri, tapi soal cara. Ketika murid-murid Yohanes mengatakan bahwa kami dan orang Farisi berpuasa, kenapa muridmu tidak berpuasa? Maka pertanyaan baliknya yang dilakukan Tuhan Yesus adalah, kenapa engkau berpuasa? Sedang apa engkau berpuasa? Kenapa engkau melakukan puasa? Jangan sampai kemudian pada soal cara mereka besarkan, tapi mereka tidak bertemu dengan inti dari berpuasa itu sendiri. Persis tadi yang seperti saya katakan, mendorong, menguatkan, meneguhkan orang untuk semakin beriman. Seharusnya orang-orang yang berpuasa tidak bertanya, kenapa muridmu Tuhan Yesus berpuasa? Karena yang sedang orientasikan pada diri mereka, bukan melihat orang lain, tapi sedang melihat diri dan hubungannya kepada Tuhan. Maka soal cara inilah yang kemudian Tuhan mengatakan, nanti ada waktunya, di mana mereka, muridnya, akan berpuasa. Jadi puasa, dalam prinsip yang utama adalah kita semakin dekat, semakin kokoh, semakin kemudian percaya kepada Tuhan. Soal caranya, monggo saja. Waktunya dipersilakan saja. Dan Tuhan tadi, waktunya nanti muridku akan berpuasa. Kita perhatikan secara khusus ayat 15. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka selama mempelai itu bersama-sama mereka?
Tetapi waktunya akan datang. Mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itu, itulah mereka akan berpuasa. Maka pesan apa yang diterima dalam tema terpelihara keduanya? Maka yang pertama adalah, mari kita bicara bukan soal cara, tapi soal bagaimana kita menemukan, memaknai dari spiritualitas yang kita hidupi. Dalam rangka apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Buktinya apa? Cara saya berdoa berbeda dengan istri saya. Cara saya berdoa dengan anak saya berbeda. Demikian juga dalam kehidupan saudara semua yang berbeda. Menghayati Tuhan dalam cara berbeda, tetapi penghayatannya sama. Di gereja kita lihat, misalkan, jemaat datang ke gereja. Ada yang bicara dulu baru berdoa. Ada yang berdoa dulu baru bicara. Ada kemudian setelah ibadah, ada jemaat yang langsung pulang. Tetapi ada jemaat yang berdoa dulu langsung, kemudian baru pulang. Tetapi ada jemaat yang tidak cepat-cepat pulang, duduk aja berdoa di gereja. Saya tahu karena saya mengamati dan menunggui. Tapi pada prinsip yang sama, bukan cara. Begitu mari kita bersama, tidak mempersoalkan soal cara. Tapi bagaimana kita secara spiritual menghayati panggilan kita. Entah itu berpuasa, entah apapun yang kita lakukan, maka prinsip yang utama adalah apakah yang kita lakukan dalam spiritualitas kita semakin meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Dengan kita tidak memperdebatkan pada cara itu, kita pada akhirnya apa? Tidak menjadi sandungan bagi yang lain, karena semuanya benar masuk dalam prinsip yang sama. Tetapi pada sisi yang lain, kita bisa belajar pada cara yang dilakukan oleh orang lain. Misalkan, bukankah di YouTube kita bisa melihat, oh cara gereja itu demikian, cara gereja itu demikian, oh cara itu demikian. Saya pernah mendapati pemuda kita, remaja kita, ketika berdoa, apa itu disalahkan? Ngene wong Katolik, Ortodok juga melakukan itu. Maaf, saya lupa dari sini ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Apakah saya menyalahkan? Oh tidak. Itu bagian dari sebuah penghayatan. Ada jemaat yang bercerita tentang apa? Saya ke Ganjuran. Saya ke Sendang Sri Ningsih. Saya ke Rawa Seneng. Soal cara. Tapi yang pasti adalah, biarlah terpeliharalah keduanya. Artinya semuanya biarlah berjalan, saling meneguhkan, saling berjalan, dan terlebih menemukan penghayatan untuk cinta kepada Kristus. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat 17, ayat 16 dan 17. Tidak seorang pun menambalkan secari kain. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Persis juga di ayat 17 soal anggur. Anggur baru tidak boleh diisikan di kantong yang tua atau dalam kantong kulit yang tua. Harus pas, sesuai saja. Demikian juga. Terpeliharalah keduanya. Ada yang mengatakan, jemaat mengatakan, ukur baju badan sendiri. Artinya sesuai dengan diri kita. Mungkin ada jemaat yang mengira, oh Pak Gun itu ukurannya L, sehingga dibelikan L. Ternyata, ketika saya pakai baju L, bukan saja lengannya pendek, tetapi tidak bisa dibenike. Oh mungkin XL, karena gede XL. Ternyata bisa masuk, ternyata segini lengannya. Oh mesti XXL. Ternyata masih kecil juga. Dan pada akhirnya udah tahu, karena badannya Pak Gun gede, triple XL. Atau
Ada yang pernah juga mengira, kaos Pak Gun paling 3L. Bukan. Dan dicoba-coba ternyata 5L. Karena apa? Jemaat mengira, karena apa? Dia yang tidak memakai. Tapi kalau saya yang memakai dan saya membeli sendiri, maka saya tahu ukuran saya. Maka kembali. Saat ini kita tidak sedang memakaikan, mengukurkan baju orang lain. Tapi hari ini mari kita mengukur baju kehidupan kita. Supaya apa? Yang ada dan yang baru sesuai dengan potensi kehidupan kita. Sehingga setiap kita punya kantong-kantongnya sendiri. Sehingga setiap potensi kehidupan kita mari kita kembangkan sendiri. Jika ada hal yang lain, mari tambahkan sesuai dengan potensi, kemampuan, dan kapasitas kita. Dan ketika itu semua berjalan, tentu tidak akan merusakkan diri kita. Justru apa? Yang terpeliharalah keduanya. Berarti kita akan berjalan dan kita dimampukan, kita bahkan dibangkitkan, bahkan kita disempurnakan. Soal apa? Soal iman. Maka bagian kita adalah terus menghayati panggilan itu dan menghidupkannya menurut potensi yang Tuhan berikan. Mari kita teruskan. Jangan kemudian kita menjadi seperti orang lain, tapi biar kita menjadi otentik. Otentik artinya pada kesadaran iman kita. Sesuai dengan potensi kita. Mari kita kembangkan diri kita. Sehingga semua yang ada terpelihara atas kehidupan kita bersama dengan yang lain oleh karena kasih dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Bahwa segala sesuatunya Tuhan, Engkau membuatnya terpelihara atas kami. Sehingga apapun yang sudah Kau taruhkan, Kau nyatakan kepada kami, biarlah kami hidupi itu. Tanpa kami melihat yang lain, dalam artian kami menghakimi yang lain. Biarlah yang lain juga berjalan dalam spiritualitas dan cara mereka. Yang terpenting pada kesatuan, pada prinsip yang sama. Percaya kepadamu, ya Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk mengembangkan diri dalam setiap kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam panggilan kami, dalam tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Karena kebenaran-Mu terus Kau nyatakan dan hadir. Maka kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Browo, Anak Amorisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Saudari Dita M. Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Endah Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Edi Nugroho, Ibu Ernita Nesip Nastion, Bapak dan Ibu Hati Wahyono, Anak Nasya Alana, Ibu Susilawati, Ibu Frida, Saudara Gilbert, Bapak Bernard Adene Risakota dan Ibu Farsiana Adene Risakota Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Bapak Bernard Adene Risakota dan Ibu Farsiana Risakota Tuhan yang ada di Amerika. Kami percaya Tuhan, kesempurnaan berkat-Mu hadir atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tolonglah, kuatkan, peliharalah dengan kasih, kemurahan, dan terlebih rahmat-Mu yang besar. Berkat untuk seluruh keluarga yang mendampingi, kami percaya kekuatan, cinta, rahmat, kesabaran, dan ketabahan, dan berkat-Mu hadir atas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, secara khusus juga buat saudara Bapak Bernard Ginoga dan juga Bapak Diaken Matius Aji Nugroho. Bila kesempurnaan kasih-Mu Tuhan yang memberikan pemulihan atas setiap kondisi kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami dalam segala pergumulan, kesedihan, ketakutan, beban berat, kekecewaan, dan terlebih keputusasaan yang sedang melanda kami. Sempurnalah kasih-Mu Tuhan yang memberikan penghiburan, pengharapan, dan kuasa-Mu yang memerdekakan kami, sehingga kami boleh mengatasi semuanya. Dan kami percaya jawaban yang dari-Mu adalah berkat, kelimpahan, dan kasih-Mu itu.
Berkati juga rumah tangga kami, berkati anak cucu kami, berkati juga Tuhan kami yang merindukan secara khusus anak kami atau saudara kami yang merindukan putra dalam rumah tangga mereka. Berkati Tuhan, kami yang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, dan segala hanya Tuhan, hanya kasih dan kelimpahan-Mu yang kami pinta. Kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir atas kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kuat kuasa-Mu yang memelihara dan berkat-Mu yang senantiasa menopang kehidupan kami Tuhan di GKJ Sarimulyo. Kami semuanya, hanya Tuhan, memuji dan muliakan kebesaran nama-Mu dan secara khusus percaya kepada-Mu sebagai kepala gereja. Kami yakin Kau memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia dalam kasih kemurahan dan berkat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya, hanya dalam nama dan kuasa-Mu, karena Engkaulah sang sumber kehidupan ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.